Shalom teman-teman, puji Tuhan minggu ini kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun secara online. Untuk memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita pujikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu remaja GKJ Pengging. Kita akan memulai sekolah minggu remaja. Pada saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau telah menjaga kami dari hari lepas hari, hingga sampai saat ini kami boleh untuk mengikuti sekolah minggu remaja pada saat ini. Berkatilah kami Bapa, berkatilah juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti ibadah online, mungkin karena ada beberapa keperluan atau kendala. Berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau beri kesembuhan. Berkati saudara-saudara kami yang sedang kesusahan, Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Bilangan 10 ayat 11 sampai 36. Tapi kita hanya akan membaca di ayat yang 35 dan 36. Saya ulangi lagi ya. Bilangan 10 ayat 11 sampai 36. Akan saya bacakan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu."
Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat-Mu Israel yang beribu-ribu laksa ini. Adik-adik atau anak-anak sekolah minggu remaja Gaji Pengging, firman Tuhan kali ini menceritakan tentang perjalanan Musa dan bangsa Israel dari padang gurun Sinai. Pada saat itu Musa bersama bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan perjalanan ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Mereka akan bertemu dengan apa, bertemu siapa, atau bahkan tidak bertemu dengan apapun. Jangan-jangan gak ketemu mata air ini di padang gurun. Itulah yang menjadi kegelisahan mereka. Itulah yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi mereka tetap bergerak. Mereka terus berjalan. Nah, sama dengan kita. Kadang kita, atau mungkin sering ya, posisi kita seperti saat itu yang dialami Musa dan bangsa Israel. Kita punya sebuah rencana atau cita-cita mungkin, atau tujuan. Tetapi kita sendiri tidak tahu, wah nanti berhasil atau tidak ya. Jangan-jangan di depan nanti seperti ini, atau kalau orang Jawa bilang kogek gitu loh. Kogek gini. Nah, ketika kita dalam situasi seperti itu, dalam situasi tidak tahu jalan, sementara firman Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan itu, sementara kita punya tujuan yang harus kita capai, apa yang akan kita lakukan? Kalau perjalanan mungkin saat ini minta bantuan GPS ya, tapi di GPS pun kadang juga sok ada yang salah ya toh. Nah, ternyata ada satu petunjuk yang luar biasa. Dia melebihi GPS manapun. Seperti dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel. Mereka apa? Mereka membawa tabut Tuhan. Jadi mereka mengajak Tuhan atau meminta Tuhan untuk bersama-sama dengan mereka. Seperti sekarang di situasi saat ini, situasi pandemi, kita banyak mendengar berita-berita yang mungkin membuat kita jadi takut atau sedih atau khawatir. Tetapi ingat, sama seperti yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel ketika mereka mengalami keresahan, kebingungan, atau tidak tahu nanti akan menghadapi apa, mereka melibatkan Tuhan. Kita akan baca lagi di ayat 35 dan 36, di situ dikatakan, apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Jadi ketika mereka mau berjalan, ketika kita mau melangkah, apa yang dilakukan? Minta supaya Tuhan bangkit, minta supaya Tuhan memimpin. Tuhan yang ada di mana? Di belakang, di samping, atau di mana? Iya, Tuhan ada di depan. Kita berserah, kita menyerahkan hidup kita, perjalanan kita, tujuan kita, cita-cita kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin. Kalau Tuhan sudah yang memimpin kita, apalagi yang kita takutkan? Lalu yang berikutnya kita baca di ayat yang 36. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Ketika sudah selesai melakukan perjalanan,
atau pekerjaan, atau mungkin kalau kalian bersekolah, belajar, meskipun sekarang online ya, tiba saatnya untuk apa? Istirahat. Nah, pada saat itu kita juga tidak boleh melupakan Tuhan. Ya Tuhan, kembalilah, beradalah di tengah-tengah kami. Kita minta kepada Tuhan supaya ada di tengah-tengah kita, menemani kita, menjaga kita ketika kita selesai melakukan pekerjaan kita. Nah, jadi anak-anak atau adik-adik sekolah minggu remaja yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak perlu khawatir. Sama waktu itu Musa dan bangsa Israel juga mengalami pergumulan. Mungkin sama dengan kalian saat ini atau mungkin juga saya saat ini. Mari kita ingat kisah perjalanan Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Menempatkan Tuhan di depan ketika kita sedang melakukan pekerjaan atau perjalanan, atau kita sedang berjalan mencapai tujuan cita-cita kita. Setelah itu jangan lupa undang Tuhan untuk tetap bersama-sama kita di tengah-tengah kita pada saat kita sudah menyelesaikan pekerjaan atau sedang beristirahat, supaya damai sejahtera dari Tuhan selalu ada pada kita. Demikian firman Tuhan pada sekolah minggu kali ini. Kita akan mengakhiri dengan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Engkau mengajari kami untuk melibatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang memimpin kami di dalam setiap kerja-kerja kami, di dalam setiap kami melakukan perjalanan kehidupan kami. Dan Engkau juga kiranya ada di tengah-tengah kami bersama kami pada saat kami beristirahat setelah kami selesai melakukan pekerjaan-pekerjaan kami. Jika Engkau yang di depan kami percaya tidak akan ada yang bisa menghalangi kami. Dan jika Engkau bersama kami saat kami istirahat, kami percaya damai sejahtera dan sukacita yang akan kami rasakan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada saat ini. Dan saat ini kami juga hendak berdoa, doa yang Kau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri acara sekolah minggu hari ini, mari kita pujikan lagu Bersuka dalam Tuhan.